Untuk Pak Heri Pras, Pak Pras jangan bingung ya. Beginilah ustadz-ustadz yang Anda bela, Pak. Jangankan untuk orang lain yang tidak akan mereka cap sebagai ahli bid'ah, sesama mereka, Pak, juga saling cap sebagai ahli bid'ah. Anda tahu kan, ketika guru dari Dzulkarnain M. Sunusi, yaitu Syekh Rabi Al-Madkhali, dikatakan berakidah khawarij oleh Firanda, Anda tahu? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz sayyidina. Kalau di sholat yang lebih utama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang madhabnya Syafi'i, adalah ketika sholat sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di luar itu kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak mengapa. Dan semua salawat, nggak ada satu riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina, nggak ada. Nggak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada satu riwayat, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak ada Sayyidina. Banyak salawat-salawat yang bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, tanpa pakai Sayyidina. Mau pakai Sayyidina, mau pakai Habibina, mau pakai Khalilina, mau pakai Nabiyina. Kalau sholat nggak usah pakai Sayyidina, nggak usah pakai Habibina, nggak usah pakai, karena memang seperti itu adanya. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tanpa Sayyidina. Tapi Nabi SAW di luar bacaan itu, Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya waladi Adam. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, qumu ila sayyidikum, kalian pergilah ke sayyid kalian. Artinya ucapan itu nggak apa-apa. Nggak jelas sudah. Saya memang orang bodoh, saya memang orang bodoh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, pada penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mas Heri Pras, itu ya contoh dari ustadz-ustadz yang Anda bela selama ini, Mas Heri Pras. Anda membela ustadz-ustadz sebelah, menyerang para gus, para habaib, para YouTuber Aswaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dari Bansernya dan lain-lainnya. Cobalah sekali-kali Mas Pras, ya, Mas Pras, itu ustadz-ustadz yang Anda kagumi, yang Anda bela itu, sekali-sekali Anda counter itu. Sudah jelas penyimpangannya Mas Heri Pras, dari kebohongannya, berbohong atas nama ulama, berbohong atas nama Imam Syafi'i, atas nama Imam Nawawi dan imam-imam yang lain. Banyak dari mereka yang berbohong, Mas Heri Pras. Cobalah itu dikonter juga ya Mas Heri Pras. Anda selalu menyampaikan bid'ah, 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 dan mau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, begitu kan? Salaf di sini katanya sesuai dengan pemahaman sahabat. Bisakah Anda membuktikan itu semua, Heri Pras? Al-Quran, Sunnah yang sesuai dengan ala fahmi salaf, bisa Anda membuktikannya itu? Bukan hanya jargon belaka, bisa Anda membuktikannya? Ayo, kalau Anda bisa, saya akan coba, kita live Mas Heri Pras. Saya akan coba dari wudhu sampai sholatnya saja. Saya ingin tahu, benarkah semuanya itu Anda ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ingat, pemahaman para sahabat. Apakah semua pendapat sahabat tentang Al-Quran dan Sunnah itu sudah terbukukan? Di mana itu Mas Heri Pras? Itu di awal. Bid'ah-bid'ah yang dibicarakan.
Ternyata bid'ah yang dipahami oleh mereka, Mas Heri Pras, oleh ustadz-ustadz yang Anda kagumi, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama salaf. Sedikit-sedikit tidak ada dalilnya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit orang dituduh salah. Itu di depan. Membaca Allahumma sholli ala sayyidina, pakai sayyidina dalam sholawat ala sayyidina Muhammad, itu dianggap sesuatu yang tidak ada dalilnya, berarti itu adalah bid'ah. Itu kata Pak Yazid Jawas. Tapi temannya sendiri, Ustadz yang diusir, yang ditolak di Surabaya itu, Syafiq Risa Basalama, Mas Heri Pras ya. Syafiq Risa Basalama itu membaca apa? Bahkan dia beralibi, beralasan dia. Mempunyai alasan bahwa kalau di luar sholat, sholawat di luar sholat, membaca sayyidina, tidak apa-apa karena memang ada dasarnya. Rasul memberikan contoh, Rasul menyampaikan bahwa dirinya adalah sayyidu waladi Adam. Itu pernyataan dari Pak Syafiq Risa Basalama. Coba itu Anda counter itu. Makanya Mas Heri Pras ya, saran dari saya untuk Anda pikir ini bahwa bid'ah, pemahaman bid'ah yang dipahami oleh ustadz-ustadz yang menjadi rujukan Anda tidak sama dengan bid'ah yang dipahami oleh para ulama salaf. Anda tahu ulama salaf siapa? Yaitu yang hidupnya sebelum tahun 300. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, terus ke tabi'innya, terus ke para sahabat. Ini namanya salaf. Ternyata apa? Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampai mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Imam Syafi'i pun demikian, Mas Heri Pras. Imam Syafi'i, kalau ada orang yang membaca Quran di kuburan, malah Imam Syafi'i ini senang, Mas Heri Pras ya. Ini yang dibid'ahkan oleh kelompok Anda selama ini. Ini ulama salaf. Dan Imam Malik lagi. Imam Malik ini juga ulama salaf kunut. Beliau itu di sholat subuh. Ini yang dibid'ahkan oleh orang-orang Anda selama ini. Apakah ini yang sesuai dengan pahmi salaf? Bahkan Syekh yang menjadi kaguman orang-orang Wahabi sendiri, Mas Heri Pras, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bertahlil 70.000 kali atau membaca tasbih, takbir, tahmid, kemudian pahalanya dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia, ini bermanfaat terhadap orang yang meninggal dunia. Ini pernyataan dari Syekh Ibnu Taimiyah, Mas Heri Pras. Ya, selamat berpikir untuk Mas Heri Pras itu. Pak Pras, ini baca sendiri ya, dalam kitab karangan Ibnu Taimiyah Al-Fatawa Al-Kubra jilid ketiga ya Mas Pras. Di sini dijelaskan bagaimana hukumnya jika orang membaca tahlil 70.000 kali kemudian dihadiahkan terhadap mayit. Apakah bisa menjadi penebus bagi mayit dari neraka? Apakah ini hadis sahih atau tidak? Apabila orang bertahlil demikian dan dihadiahkan terhadap mayit, sampai apa tidak pahalanya? Jawaban Ibnu Taimiyah, idza halal insanu hakadha, jika ada orang yang bertahlil demikian 70.000 kali, misalnya sab'una alfan au aqalla au aktar, baik lebih sedikit atau lebih banyak lagi malah, wa udiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik, maka itu sangat bermanfaat kalau dihadiahkan terhadap mayit. Ini bukan berdasarkan hadis sahih atau dhaif, wallahu a'lam. Jangan tanya hadis sahihnya atau dhaifnya, begitu maksudnya. Nah, di pertanyaan di bawahnya itu ditanyakan apakah pahala bacaan sampai terhadap mayit, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dihadiahkan kepada mayit itu sampai apa tidak? Jawaban Ibnu Taimiyah, yathilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi, sampai pada mayit bacaan keluarganya itu, tasbihnya, takbirnya, dan semua zikirnya sampai apabila dihadiahkan terhadap mayit. Ini pernyataan dari Ibnu Taimiyah, Pak Pras. Ya. Sekarang mari tentukan pilihan Anda, Pak Pras. Anda mau mengikuti ustadz-ustadz itu yang Anda bela selama ini, yang mengatakan bid'ah orang yang bertahlil. Padahal hadisnya sudah ada, Rasulullah pernah mengerjakan di kuburannya Sa'ad bin Mu'ad itu. Atau Anda ingin akan mengikuti Ibnu Taimiyah. Silahkan Anda nilai sendiri mana alim antara Ibnu Taimiyah dengan ustadz-ustadzmu itu.
Apa berani Anda mengatakan Ibnu Taimiyah itu memfatwakan sesuatu amalan yang bid'ah yang akan menyebabkan masuk neraka? Jawab Mas Pras.